Seri ke-1 Pendekar 4 Alis. Kekaisaran Raja Wali Emas. Bab 9, Kematian yang begitu aneh. Kereta itu tidak terlalu besar, hanya cukup untuk menampung 4 orang penumpang. Kuda-kuda yang menarik kereta itu sangat terlatih, walaupun kereta sedang berjalan di atas jalan berlumpur, kedudukannya tetap sangat stabil. Ma Xiuzeng dan Xi Xiuyun duduk di satu jok, sedangkan San Xiuqing dan Ye Xiuzhu duduk di hadapan mereka. Kereta itu telah menempuh perjalanan yang panjang. Xi Xiuyun tiba-tiba melihat semua orang menatapnya. Ia pura-pura tidak tahu, tapi akhirnya tak tahan untuk tidak mencibirkan bibirnya dan menantang semua orang. "Mengapa kalian semua menatapku? Apakah sebatang bunga tiba-tiba tumbuh di wajahku?" Bahkan jika sebatang bunga tumbuh di wajahmu, San Xiuqing tertawa dan menjawab, "Tentu bunga itu telah dipetik orang." Matanya besar dan bibirnya tipis, jelas ia adalah seorang gadis yang tak pernah menahan diri bila mengejek seseorang. Ia tidak membiarkan Xi Xiuyun menjawab sebelum melanjutkan. Hal yang aneh adalah, gadis ini selalu mengatakan bahwa bunga apapun tidak sebaik sayur-sayuran, jadi kenapa tiba-tiba ia mengatakan bunga ini dan bunga itu setiap kali buka mulut? Herannya, Xi Xiuyun tidak memerah wajahnya, malah ia menjawab dengan santai, "Tidak ada yang aneh. Itu karena nama keluarganya Hua, bunga, tentu saja aku akan mengatakan bunga ini dan bunga itu." "Dia?" San Xiuqing tertawa kecil. "Siapa dia?" "Marganya Hua, Hua Menlou." "Bagaimana kau tahu namanya?" "Ia yang memberitahuku." "Kenapa aku tak mendengarnya?" "Kami sedang membicarakan urusan kami, kenapa harus membiarkanmu mendengarnya?" "Di samping itu, mungkin kau sedang memikirkan Lu Xiaofeng saat itu." "Aku sedang memikirkan Lu Xiaofeng." San Xiuqing hampir menjerit. "Siapa bilang aku sedang memikirkan dia?" "Aku," Xi Xiuyun menjawab. "Saat ia sedang duduk di bak mandi itu, kau tak pernah melepaskan pandanganmu darinya. Aku melihatnya, kau tak bisa membantahnya sekarang." San Xiuqing tertawa dan melepaskan perasaannya di saat yang bersamaan. "Percayakah kalian betapa gilanya gadis ini? Semua yang keluar dari mulutnya adalah dusta." Ia mencaci, dengan sebuah senyuman di wajahnya. "Gadis itu memang agak gila," Ma Xiuzeng menjawab dengan santai. "Tapi matamu memang selalu memandangi Lu Xiaofeng." "Terima kasih, kakak tertua, karena bersikap adil," Xi Xiuyun tertawa, sambil melambai-lambaikan tangannya. Mata San Xiuqing berputar-putar sebelum tiba-tiba ia menarik nafas. Ia memang adil, tapi seperti ada rasa masam di dalam ucapannya itu. "Masam?" Sekarang Ma Xiuzeng yang tampak heran. "Masam apa?" "Masam seperti cuka." "Jadi menurutmu aku sedang minum cuka, aku cemburu padamu?" Sekarang Ma Xiuzeng pun mulai berteriak. Catatan, dalam istilah Cina, cicu, atau minum cuka, sering digunakan untuk menjelaskan perasaan cemburu yang dirasakan oleh seseorang. "Aku tidak mengatakannya," San Xiuqing menjawab. "Kau sendiri yang barusan mengatakannya." Ia berusaha menekan tawanya dan meneruskan, tanpa membiarkan yang lain sempat membalas. "Semua orang mengatakan bahwa Lu Xiaofeng begitu halus dan sopan dan begitu memikat dan begitu ini dan begitu itu. Tapi waktu aku melihatnya hari ini, duduk di bak mandi seperti itu, ia seperti orang tolol atau begitulah, tidak sebanding dengan si Men Cui Sui." "Apa yang kau katakan?" Xi Xiuyun berteriak dengan terkejut. "Yang kukatakan adalah bahwa jika aku harus memilih seorang pria, maka aku tentu akan memilih si Men Cui Sui. Ia seorang laki-laki sejati, lebih baik 10 kali lipat daripada Lu Xiaofeng." Xi Xiuyun menarik nafas. "Dilihat dari sini, tampaknya kaulah yang gila. Bahkan jika seluruh laki-laki di dunia ini mati, aku tak akan memilih mayat hidup yang angkuh dan sombong itu. Kau tidak menyukainya, tapi aku suka. Ini yang disebut kubis dan wortel berkumpul dengan sesamanya." Ma Xiuzeng tak mampu menghentikan dirinya untuk tertawa lagi. "Dari tampang kalian berdua, tampaknya kalian telah memilah-milah kubis dan wortel. Dan yang kami tinggalkan untukmu adalah si wortel besar, Lu Xiaofeng." San Xiuqing berkata, sambil berusaha menahan tawanya. Xi Xiuyun mengedip-ngedipkan matanya. "Jadi kakak ketiga Ye tidak mendapat apa-apa?" Wajah Ye Xiuzhu telah merah padam karena marah. "Maukah kalian lihat diri kalian dulu?" Ye Xiuzhu berkata, wajahnya masih merah.
Kalian baru bertemu mereka sekali dan tampaknya kalian telah jadi gila memikirkan mereka, tak mungkin kalian tidak pernah bertemu laki-laki lain dalam hidup kalian sebelumnya kan? Kita tidak pernah bertemu laki-laki seperti mereka sebelumnya. San Xiuqing menarik nafas. Ia melirik Ye Xiuju dari sudut matanya dan meneruskan. Sejujurnya, 3 orang laki-laki yang kita temui hari ini hebat-hebat semua, bahkan walaupun kau tidak mengakuinya, kau mungkin menyukai mereka bertiga kan? Kau tentu sudah gila. Ye Xiuju begitu kesal sehingga wajahnya semakin merah. San nomor 2 yang di sana itu memang selalu punya masalah seperti ini, dan itulah sebabnya ia suka mengganggu orang yang jujur. Si Xiuyun membantunya. Dia? Jujur. San Xiuqing mencibirkan bibirnya. Ia tampak jujur di permukaannya saja, tapi dari kita berempat, kujamin ia yang pertama menikah nantinya. Apa? Apa yang membuatmu berkata demikian? Ye Xiuju bertanya. Karena ia tahu bahwa ia tak akan menjadi orang pertama yang menikah, si Xiuyun memotong sebelum San Xiuqing bisa menjawab. Jangankan laki-laki beralis 4, bahkan laki-laki dengan keberanian 4 kali lipat pun tak akan berani menikahinya. Sepertinya itu benar, Ma Xiuseng setuju. Siapa saja yang menikahi seorang wanita seperti dirinya tentu akan mati akibat tumor otak karena mendengar ucapannya. Mungkin jika ia menemukan orang tuli maka. Si Xiuyun menambahkan, berusaha menahan tawanya, dan gagal. San Xiuqing telah bangkit sekarang dan berteriak, oh, aku faham. Kalian bertiga sedang berkomplot melawanku. Baik, kubiarkan kalian bertiga memiliki 3 laki-laki itu, puas. Membiarkan kami memiliki mereka. Si Xiuyun menjawab. Apakah ketiga orang itu milikmu atau apa? Gadis ini memang tahu banyak hal. Ma Xiuseng menarik nafas, tapi ia tentu tak tahu malu. San Xiuqing menatap mereka sebelum tiba-tiba ia berteriak sekuat-kuatnya, aku lapar. Ma Xiuseng memandangnya dengan heran, seolah-olah ia memang sedang memandang orang gila. San Xiuqing tak tahan untuk tidak tertawa sendirian. Bila aku kesal, aku jadi lapar. Sekarang aku sedang kesal, aku harus menemukan sebuah tempat untuk makan. Bila 4 orang gadis berkumpul bersama, hampir mustahil bagi mereka untuk tidak membicarakan laki-laki. Persis seperti bila 4 orang laki-laki berkumpul, membuat mereka tidak membicarakan perempuan tentu sama saja dengan mustahil. Tapi Lu Xiaofeng dan Hua Menlou tidak sedang membicarakan perempuan. Mereka sedang membicarakan si Mencui Sui. Aku hanya berharap ia belum menemukan Du Guiyi. Lu Xiaofeng berkata. Menurutmu ia bukan tandingan Du Guiyi? Hua Menlou bertanya. Ilmu pedangnya memang cepat dan mematikan, tidak sedikit pun mengandung rasa iba, persis seperti orangnya sendiri, dia tak akan pernah menyisakan pilihan untuk lawan-lawannya. Hua Menlou mengangguk dengan lambat. Jika seseorang tidak menyisakan pilihan untuk lawannya, itu sama saja dengan tidak menyisakan pilihan untuk dirinya sendiri. Ia berkata, itulah sebabnya, sekali pedangnya terhunus, jika tak berhasil melukai musuh, maka ia telah menyerahkan dirinya sendiri kepada kematian. Tapi ia tidak mati. Itu hanya karena ia belum pernah bertemu musuh seperti Du Guiyi sampai sekarang. Lu Xiaofeng berhenti sebentar sebelum meneruskan. Ilmu pedang Dugu sangat menakutkan, dengan tenaga dalam yang besar, serangan yang membinasakan dan pertahanan yang bahkan lebih menghancurkan lagi, apalagi ditambah dengan kenyataan bahwa pengalaman bertarungnya tidak mungkin bisa ditandingi oleh si Mencui Sui. Itulah sebabnya jika si Men tidak berhasil dalam 30 jurus, tentu dia akan mati oleh pedang Dugu. Dan menurutmu tak ada kesempatan baginya untuk berhasil dalam 30 jurus? Tak seorang pun mampu mencabut nyawa Dugu dalam 30 jurus, hal itu juga berlaku bagi si Men. Lu Xiaofeng menarik nafas. Hua Menlou terdiam beberapa lama sebelum menarik nafas juga. Kaulah yang meminta dia untuk terlibat dalam masalah ini. Dan itulah sebabnya aku berharap ia belum menemukan Dugu. Mereka telah melewati jalan yang tenang dan sepi itu dan berbelok ke sebuah sungai kecil tepat di luar pavilion Mutiara dan Intan. Di bawah sinar bulan yang terang dan jelas, air berkilauan seperti potongan perak yang bertebaran. Seseorang berdiri di tepi sungai. Berpakaian putih seperti salju. Waktu Lu Xiaofeng melihatnya, ia juga melihat Lu Xiaofeng. Aku belum mati. Tiba-tiba ia berkata. Lu Xiaofeng tertawa. Kau memang tidak mirip orang mati. Yang mati adalah Du Guiyi.
Simon Cuisue menjawab. Lu Xiaofeng berhenti tertawa. Kau tak bisa membayangkan kenapa? Lu Xiaofeng mengakuinya, ia memang tidak bisa. Tapi sekarang Simon Cuisue tertawa kecil, tawa yang sangat aneh dan ganjil. Aku pun tak bisa membayangkan kenapa. Ia berkata, oh, waktu Su Shaoying menampilkan 21 jurusnya, aku telah melihat 3 lubang kelemahan. Jadi kau kira paling tidak kau punya 3 kesempatan untuk membunuh Du Guiyi? Simon Cuisue mengangguk. Biasanya aku hanya butuh 1 kesempatan, tapi waktu aku bertarung dengannya, aku tak berhasil mendapatkan 1 kesempatan pun. Mengapa? Walaupun ilmunya punya kelemahan, setelah aku mulai menggerakkan pedangku, ia tentu segera menutupi lubang itu. Belum pernah aku bertemu orang yang tahu di mana letak kelemahan ilmunya sendiri, tapi ia tahu. Semua ilmu pedang di dunia ini punya kelemahan, tapi memang tidak banyak orang yang tahu di mana letak kelemahan ilmu pedang mereka sendiri. Lu Xiaofeng setuju. Aku membuat gerakan sebanyak 3 kali, semuanya berhasil ditangkis, maka aku tahu bahwa aku tak akan mampu membunuhnya. Jika kau tak bisa membunuh dengan ilmu pedang yang khusus diciptakan untuk membunuh, maka kaulah yang akan mati. Walaupun kau angkuh, paling tidak kau tahu kelemahanmu sendiri. Lu Xiaofeng menarik nafas. Itulah sebabnya kau masih hidup. Aku masih hidup karena setelah 30 jurus, jurus-jurusnya tiba-tiba menjadi kacau. Seorang jagoan seperti dia, jika jurus-jurusnya tiba-tiba menjadi kacau, maka hanya ada 2 sebab. Simon Cuisue menunggu penjelasannya lebih lanjut. Jika hati dan pikirannya sedang kacau, tentu jurus-jurus pedangnya juga kacau. Hati dan pikirannya tidak sedang kacau. Mungkinkah tenaga dalamnya habis? Tanpa tenaga, jurus-jurus pedang pun tentu menjadi kacau. Dengan tenaga dalam dan kemampuannya, bagaimana mungkin ia telah kehabisan tenaga dalam setelah bergebrak 30 jurus saja? Lu Xiaofeng merenung. Sudah kubilang, aku pun tak bisa membayangkannya. Lu Xiaofeng berpikir dalam kebisuan. Mungkinkah sebelum bertarung denganmu, orang lain telah memaksanya untuk menggunakan sebagian besar tenaga dalamnya? Mungkinkah seseorang telah bertarung dengannya sebelum kamu? Ia tidak mengatakannya, maka aku tak akan tahu, Simon Cuisue menjawab dengan dingin. Seandainya aku tahu, tentu aku tak akan memaksanya bertarung. Bila kau memaksa orang lain bertarung, kapan terakhir kalinya kau memberi kesempatan musuhmu untuk bicara? Lu Xiaofeng berkata sambil tersenyum sedih. Walaupun tidak ada ekspresi di wajah Simon Cuisue, bayang-bayang suram tampak muncul di matanya. Ia mengatakan sesuatu yang aneh sebelum ia mati. Ia berkata pelan-pelan, setelah terdiam beberapa lama. Apa yang ia katakan? Ia bilang iya. Waktu pedang itu ditarik, masih ada darah di badan pedang. Waktu Du Guiyi melihat pedang orang lain bernodakan darahnya sendiri, melihat darahnya jatuh setetes demi setetes, tidak ada rasa sakit atau murka atau takut di wajahnya. Sebaliknya, tiba-tiba ia berseru. Aku faham sekarang, aku faham sekarang. Ia mengatakan ia faham sekarang. Apa yang ia fahami? Lu Xiaofeng mengerutkan keningnya. Bayang-bayang suram di mata Simon Cuisue tampak bertambah gelap dan ia menarik nafas panjang. Mungkin ia faham bahwa hidup ini singkat, seperti embun pagi. Mungkin ia faham bahwa kemasyhuran dan kekuasaan yang ia peroleh, pada akhirnya tiada artinya. Lu Xiaofeng berpikir dalam-dalam. Persisnya karena hidup ini singkat, kau tak bisa hidup tanpa mendapat apa-apa, ia berkata lambat-lambat. Apa yang sebenarnya ia fahami? Atau apa yang tidak ia fahami? Apa sebenarnya yang ingin ia katakan? Simon Cuisue menatap Cakrawala selama beberapa saat sebelum tiba-tiba mengucapkan sebuah kalimat yang sangat tak terduga. Aku lapar. Kau lapar? Lu Xiaofeng memandangnya dengan heran. Aku selalu lapar setelah membunuh, Simon Cuisue menjawab dengan dingin. Kedai arak kecil ini seharusnya telah tutup sekarang, apalagi letaknya berada di pinggir sebuah hutan buah murbei yang rimbun dan lebat. Ada beberapa rumah di dalam hutan itu, juga ada beberapa buah rumah di luar hutan. Sebagian besar merupakan keluarga-keluarga kecil yang hidup dari memelihara ulat sutera. Rumah kecil ini letaknya agak dekat ke jalan, maka di depannya mereka membangun sebuah gubuk kecil dengan jendela di keempat sisinya dan menjual arak sederhana dan makanan untuk orang lewat.
Waktu empat cantik dari Emei menemukan tempat itu, pemiliknya baru saja hendak pergi tidur. Tapi bagaimana mungkin orang menolak kedatangan 4 orang gadis cantik seperti mereka? Di dalam kedai arak kecil itu hanya ada 3 buah meja, tapi meja-meja itu sangat bersih dan rapi. Makanan-makanan kecil yang tersedia untuk dinikmati bersama arak juga sederhana tapi menyegarkan, dan arak yang rasanya ringan adalah jenis yang disukai gadis-gadis itu, maka mereka pun merasa senang berada di tempat itu. Bila gadis-gadis sedang bersukacita, mereka selalu makin banyak bicara. Mereka sedang menggosip ke kiri dan ke kanan, tertawa, persis seperti segerombolan ayam betina yang sedang bahagia. Orang yang bermarga Hua itu, San Xiuqing, tiba-tiba berkata, tampaknya ia mempunyai sedikit aksen daerah selatan Sungai Besar. Mungkinkah ia berasal dari keluarga Hua? Keluarga Hua yang mana? Si Xiuyun bertanya. Keluarga Hua dari selatan Sungai Besar itu. Menurut kabar angin, kau bisa berkuda dengan kecepatan penuh selama seharian penuh dan masih tetap berada di atas tanah milik mereka. Aku juga tahu keluarga itu, Ma Xiu Sheng memotong. Tapi kurasa Hua Menlou bukan berasal dari keluarga itu. Kenapa tidak? San Xiuqing bertanya. Kudengar keluarga itu hidupnya sangat bermewah-mewahan, dan sangat teliti dengan apa yang mereka minum, makan, dan pakai, bahkan pegawai mereka kelihatan seperti jutawan yang sedang jalan-jalan keliling kota. Tapi Hua Menlou tampaknya orang yang sangat sederhana. Bukan hanya itu, aku pun belum pernah mendengar salah seorang anggota keluarga itu ada yang buta. Si Xiuyun segera mendengus. Memangnya kenapa kalau buta? Walaupun buta, tapi ia bisa melihat jauh lebih banyak daripada kita berempat disatukan. Ma Xiu Sheng tak tahu kalau ia akan menyahut demikian, maka ia merubah nada bicaranya sedikit dan tersenyum. Ilmu kungfunya memang sangat baik, aku pun tidak mengira kalau ia mampu menangkap pedangmu di antara jari-jarinya seperti itu. Itu mungkin karena gadis kecil ini telah terpikat olehnya. San Xiuqing bergurau. Si Xiuyun meliriknya dengan marah. Jika kau ingin merasakannya, kau bisa mencobanya lain kali jika kau mau. Aku bukan membangga-banggakan dirinya, tapi tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menandingi jurusnya itu. Bagaimana dengan si Mencui Sui? Apakah jurusnya jelek? Si Xiuyun tidak menjawab, karena ia mau tak mau harus mengakui bahwa jurus si Mencui Sui memang menakutkan. Kudengar bukan hanya ilmu pedang si Mencui Sui tiada bandingnya, keluarganya juga kaya. Kemewahan dan kekayaan gedung 1000 plung tidaklah di bawah keluarga Hua. Ma Xiu Sheng memotong. Mata San Xiuqing bersinar-sinar. Aku menyukainya, bukan karena kekayaan atau keluarganya, bahkan jika ia adalah seorang fakir miskin yang tak punya uang, aku tetap akan menyukainya. Dari kepala hingga ke ujung kaki, aku benar-benar tak bisa melihat ada yang menarik pada dirinya. Si Xiuyun berkata. Kenapa harus dapat melihat daya tariknya? Selama aku... Ia tiba-tiba berhenti bicara, wajahnya memerah seperti darah, merah hingga ke telinganya. Karena pada saat itu juga seorang laki-laki berjalan masuk, berpakaian putih seperti salju, siapa lagi kalau bukan si Mencui Sui. Si Xiuyun juga tak bisa mengatakan apa-apa lagi, keempat gadis penggosip itu tiba-tiba berhenti semuanya. Bukan hanya melihat si Mencui Su, tapi mereka juga melihat Hua Menlou dan Lu Xiaofeng. Dengan sepasang mata yang menusuk seperti pisau belati, si Mencui Sui menatap mereka. Tiba-tiba ia berjalan menghampiri mereka. Bukan hanya aku membunuh Su Shaoying, ia berkata dengan dingin, tapi aku juga telah membunuh Du Guiyi. Warna wajah keempat gadis itu pun berubah, terutama wajah San Xiuqing, yang menjadi pucat seperti kertas, tanpa sedikit pun kelihatan darahnya. Di dalam hati seorang gadis, kebencian sangat mudah digantikan dengan perasaan cinta. Di samping itu, Su Shaoying juga agak terlalu angkuh, maka biarpun seharusnya keempat saudara wanita seperguruannya ini bertarung untuknya, tetapi mereka tidak terlalu menyukai dirinya, sehingga selama ini selalu ogah-ogahan untuk membalaskan dendamnya. Tapi pembunuhan guru mereka tentulah persoalan yang sangat berbeda. Apa yang kau katakan? San Xiuqing terpaksa bertanya lagi. Aku membunuh Du Guiyi. Si Xiuyun tiba-tiba melompat bangkit dari kursinya dan mulai berteriak. Kakakku yang kedua sangat menyukaimu, bagaimana mungkin kau melakukan sesuatu seperti itu? Tak seorang pun menduga kalau ia akan bicara sesuatu seperti itu, bahkan si Mencui Sui pun tampak tercengang.
Wajah San Xiuqing berganti-ganti warna dari merah ke hijau dan sebaliknya. Tiba-tiba, sambil menggertakkan giginya, kedua pedang di dalam lengan bajunya melesat keluar. Kilauan pedang tampak berkilat-kilat saat meluncur pesat ke arah dada Simon Cui Sui. Tapi Simon Cui Sui tidak merespon, ia malah mengibaskan lengan bajunya dan tubuhnya pun melesat mundur sejauh 2 atau 3 meter. Aku akan membunuhmu. San Xiuqing memekik, matanya telah merah dipenuhi air mata. Sambil memutar-mutar pedangnya, rahang dikertakkan, ia melesat ke arah Simon Cui Sui. Gerakan senjatanya berdasarkan pada kecepatan dan perubahan yang tiba-tiba, kilauan pedangnya membutakan mata lawan seperti tetesan air yang berasal dari sebuah percikan besar ketika ia, dalam sekejap mata, menyerang sebanyak 7 kali. Pedang saudara-saudaranya pun telah dihunus. Ini adalah persoalan di antara kami dan Simon Cui Sui, orang lain lebih baik tidak ikut campur. Si Xiuyun berseru dengan keras. Ucapannya itu jelas ditujukan pada Hua Menlou. Kenyataannya, Hua Menlou memang tidak bisa ikut campur walaupun ia ingin. Tapi bagaimana mungkin ia hanya berdiri di sana dan membiarkan 4 orang gadis yang tak bersalah ini mati di bawah pedang Simon Cui Sui? Tepat pada saat itu, sebuah suara, bang, yang keras terdengar saat Simon Cui Sui tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menangkap pergelangan tangan kiri San Xiuqing, lalu memukulkan pedang di tangan kiri gadis itu ke pedang yang berada di tangan kanannya. Waktu kedua pedang itu berbenturan, gadis itu merasakan pergelangan tangannya menjadi linu sebentar. Sebelum ia sadar, kedua pedangnya tiba-tiba telah berada di tangan Simon Cui Sui. Mundur, atau aku pun akan menghunus pedangku. Simon Cui Sui berkata dengan dingin. Suaranya dingin, tapi matanya tidak. Itulah sebabnya San Xiuqing masih hidup. Ia tetaplah manusia, tetap seorang laki-laki, bagaimana mungkin ia tega membunuh seorang gadis cantik yang menyukainya? Wajah San Xiuqing semakin pucat dan matanya bersimbah air mata. Sudah kukatakan aku akan membunuhmu. Jika aku tak mampu membunuhmu, maka aku akan mati di hadapanmu. Ia berkata, masih menggertakkan rahangnya. Mati itu tidak ada artinya. Jika kau ingin balas dendam, pulanglah dan bawa semua anggota 108 gedung pavilion baju hijau. Simon Cui Sui mendengus dengan dingin. San Xiuqing tampak terkejut dan bingung. Apa yang kau katakan? Ia berujar. Karena Du Guiyi adalah ketua pavilion baju hijau, maka San Xiuqing tidak membiarkannya selesai bicara. Kau mengatakan guruku adalah anggota pavilion baju hijau? Apa kau gila? Ia berseru, dengan kemarahan terdengar dalam suaranya dan terlihat di matanya. Seluruh perjalanan ini kami lakukan karena guru kami menerima informasi bahwa pavilion pertama dari baju hijau berada di... Tiba-tiba, terdengar suara, tuang, dari luar jendela belakang dan selarik sinar hitam melesat masuk lewat jendela dan mengenai punggung San Xiuqing. Tubuh San Xiuqing langsung tersentak dan roboh ke arah Simon Cui Sui. Si Xiuyun adalah orang yang terdekat dengan jendela belakang. Sambil berteriak murka, ia berbalik dan melesat ke arah jendela. Tapi saat itu juga selarik sinar hitam kembali melesat dari jendela ke arahnya dengan keganasan dan kecepatan yang tak mampu dihindarkannya. Ia menjerit, pedang di tangannya terlempar ke udara, tapi tubuhnya roboh. San Xiuqing jatuh ke dalam pelukan Simon Cui Sui. Tiba-tiba Simon Cui Sui melingkarkan satu tangannya di pinggang gadis itu dan menghunus pedangnya dengan tangannya yang lain. Dengan sebuah kilatan pedang, tubuhnya seperti menjadi satu dengan kilatan pedang dan melesat keluar dari jendela. Di pihak lain, Lu Xiaofeng telah lebih dulu melompat keluar lewat jendela yang lain. Ma Xiuzeng dan Ye Xiuju berseru dengan marah dan mengejar keluar juga. Di tengah malam, angin malam bertiup di kebun kecil di luar jendela, sedikit pun tidak terlihat bayangan manusia di sana. Di luar hutan Murbei, terdengar suara serigala melolong. Kilauan pedang Simon Cui Sui telah memasuki hutan itu. Tanpa memperdulikan keselamatan mereka sendiri, Ma Xiuzeng dan Ye Xiuju ikut masuk ke sana. Keluarga-keluarga yang tinggal di dalam hutan itu telah pergi tidur, tak terlihat sinar sedikit pun, bahkan kilauan pedang Simon Cui Sui pun tidak tampak. Ayo! Ma Xiuzeng berkata. Tak peduli apapun, kita harus mendapatkan kembali adik San. Sebelum selesai bicara, mereka berdua pun telah menghilang. Seekor anjing kuning melolong ke arah sebuah jalan kecil di belakang hutan.
Lu Xiaofeng telah berhenti mengejar, ia tiba-tiba berhenti di bawah sebatang pohon, membungkuk, dan memungut sesuatu. Pemilik warung arak itu telah meringkuk di sudut sana, tidak sedikit pun terlihat warna darah di wajahnya. Hua Menlou membungkuk dan dengan selembut mungkin memondong si Xiuyun dalam pelukannya. Jantung gadis itu masih berdenyut, tapi denyutnya sangat lemah. Sebuah warna kelabu muncul secara menakutkan di wajahnya yang cantik. Perlahan-lahan matanya terbuka dan menatap Hua Menlou. Mengapa kau tidak pergi?" Ia berkata dengan pelan. "Aku tidak pergi," Hua Menlou menjawab dengan lembut. "Aku di sini bersamamu." Sebuah ekspresi aneh muncul di mata si Xiuyun, seperti terhibur, juga seperti sedih. "Tidak kusangka kau masih mengenaliku." Ia berkata, sambil berusaha mengumpulkan tenaga untuk tersenyum. "Aku akan selalu mengenalimu." Si Xiuyun tersenyum lagi, senyuman yang sedih dan sunyi. "Walaupun aku tidak menjadi bisu, tapi aku akan mati." "Orang mati tak bisa bicara, kan?" Kau tidak akan mati, aku yakin itu." "Kau tidak perlu menghiburku. Aku tahu, aku terkena jarum beracun." "Racun?" Ekspresi wajah Hua Menlou berubah hebat. "Karena aku merasa seolah-olah seluruh tubuhku menjadi kaku, mungkin racunnya sedang bereaksi. Kenapa kau tidak meraba lukaku? Rasanya sangat panas." Ia tiba-tiba memegang tangan Hua Menlou dan meletakkannya di atas lukanya. Lukanya itu tepat berada di dadanya, dada yang lembut, halus dan hangat. Ketika ia menekankan tangan Hua Menlou yang sedingin es ke dadanya yang lunak, jantungnya tiba-tiba berdebar semakin kencang. Jantung Hua Menlou juga berdebaran. Saat itu juga ia mendengar suara Lu Xiaofeng dari luar jendela. "Dia terkena apa?" "Jarum beracun." Hening lagi. "Kau tetap di sini bersamanya, aku akan mencari seseorang." Saat Lu Xiaofeng menyelesaikan kalimatnya, suaranya tampaknya telah sangat jauh. "Kau benar-benar tidak pergi," si Xiuyun berkata, sambil berusaha bernafas. "Kau benar-benar di sini bersamaku." "Tutup matamu, biarkan aku." Menghisap jarum beracun itu keluar. Wajah si Xiuyun yang pucat terlihat memerah sedikit dan matanya pun berkilauan dalam gelap. "Kau benar-benar mau melakukan itu? Asal kau tidak keberatan." Hua Menlou menjawab dengan serius. "Aku tidak keberatan melakukan apapun, tapi aku tak ingin menutup mataku, karena aku ingin melihat wajahmu." Suaranya semakin lemah dan lemah, sampai akhirnya senyuman di wajahnya tiba-tiba membeku dan sinar di matanya tiba-tiba menghilang. Kematian. Dengan tiba-tiba dan diam-diam ia merenggut gadis itu dari pelukan Hua Menlou. Tapi matanya seperti masih menatap Hua Menlou, menatapnya selamanya. Kegelapan. Tapi semua yang ada di depan mata Hua Menlou adalah kegelapan. Tiba-tiba ia jadi membenci dirinya sendiri karena buta, membenci dirinya sendiri karena tak mampu melihat gadis itu untuk terakhir kalinya. Ia masih begitu muda, tapi tubuhnya yang muda dan bergairah tiba-tiba menjadi dingin dan kaku. Dengan perlahan Hua Menlou menggeser tangannya, air mata mulai mengalir dari matanya. Ia tidak pergi, juga tidak bergerak. Untuk pertama kalinya ia merasakan betapa kasar dan kejamnya kehidupan. Angin bertiup masuk dari jendela, angin bertiup masuk dari pintu, angin bulan April yang hangat baginya terasa seperti angin musim dingin. Ia tiba-tiba menyadari bahwa angin itu membawa gelombang demi gelombang keharuman bunga. Tiba-tiba jendela belakang berbunyi gemeretak. Kepalanya segera diputar dan ia bersiap-siap untuk melompat bangkit. Tapi sebuah suara yang manis dan hangat terdengar dari luar jendela. "Jangan takut, ini aku," suara itu berkata dengan lembut padanya. Suara ini adalah suara orang yang ia kenal, orang yang selalu ia pikirkan sepanjang waktu. Fei Yan. Ia tak tahan untuk tidak berseru perlahan. "Ya, ini aku. Tidak kukira kau masih mengenali suaraku." Seseorang melayang masuk dengan ringan dari jendela belakang, suaranya mengandung sedikit rasa cemburu dan iri. "Kukira kau telah melupakanku sama sekali." Ia berkata dengan dingin. Hua Menlou berdiri di sana seperti patung. Setelah beberapa lama, barulah ia tersadar dari keterkejutannya. Bagaimana kau tiba-tiba bisa muncul di sini? Jadi menurutmu seharusnya aku tidak datang kemari?" "Bukan begitu, hanya saja aku tidak mengira." Hua Menlou menggeleng-gelengkan kepalanya dan menarik nafas. "Kukira kau telah..."
Kau kira aku telah mati? Hua Menlou tak tahu harus berkata apa. Shangguan Feiyan menarik nafas lagi dengan dingin. Jika aku ingin mati, maka aku tentu akan mati seperti dia, dalam pelukanmu. Perlahan-lahan ia berjalan menghampiri sampai di hadapan Hua Menlou. Aku tadi melihat kalian berdua, aku merasa tidak enak, kalau bukan karena ia telah mati, aku tentu telah membunuhnya. Hua Menlou terdiam. Aku pernah mendengarmu bernyanyi. Tiba-tiba ia berkata setelah beberapa lama. Apakah itu di luar gedung 1000 plum, di sebuah kuil terpencil? Ia bertanya dengan suara yang berat. Kali ini Shangguan Feiyan yang terdiam. Tapi saat kau menemukan tempat itu, aku telah pergi. Ia berkata dengan perlahan. Kenapa kau pergi? Suara gadis itu semakin pelan. Seharusnya kau tahu bahwa aku tidak ingin pergi. Seseorang memaksamu pergi. Aku juga dipaksa untuk menyanyikan lagu itu. Aku tidak paham waktu itu, tapi kemudian aku sadar bahwa mereka ingin menggiring kalian ke kuil itu. Mereka? Siapa mereka? Shangguan Feiyan tidak menjawab pertanyaan ini, tapi suaranya tiba-tiba bergetar, seakan-akan ia sedang ketakutan. Apakah kau telah jatuh ke tangan mereka? Sebaiknya kau tidak usah tahu terlalu banyak, atau? Suara gadis itu semakin bergetar. Atau apa? Hua Menlou tak tahan untuk tidak bertanya. Shangguan Feiyan terdiam lagi beberapa lama. Mereka menggiring kalian ke sana untuk memberi peringatan agar tidak ikut campur dalam urusan ini. Mereka ingin memberitahu kalian bahwa aku telah jatuh ke tangan mereka. Ia tidak membiarkan Hua Menlou memotong ucapannya dan melanjutkan. Sebabnya mereka ingin aku datang ke sini hari ini adalah juga untuk membujukmu agar tidak ikut campur dalam urusan ini lagi. Kalau tidak, mereka akan memaksaku untuk membunuhmu. Mereka ingin kau membunuhku? Hua Menlou terkejut. Ya, karena mereka tahu bahwa kau tak akan pernah menduga kalau aku akan menyakitimu dan tak akan waspada terhadapku. Tapi mereka tidak menyadari bahwa aku tak akan tega menyakitimu sedikit pun. Tiba-tiba ia menghambur maju dan memeluk Hua Menlou erat-erat. Sekarang kau mungkin telah tahu siapa mereka, ia berkata dengan suara bergetar. Tapi kau tak akan pernah membayangkan betapa menakutkan kekuasaan mereka sebenarnya. Yan Taishan dan Du Guiyi telah mati, satu-satunya orang yang mungkin ingin menghentikan mereka adalah Huo Xiu. Tidak peduli betapa menakutkan kekuasaan mereka, kau tidak perlu takut. Hua Menlou berkata dengan suara yang berat. Tapi aku benar-benar takut, bukan untuk diriku sendiri, tapi untukmu. Jika bukan karena aku, kalian tak akan terseret dalam masalah ini. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana mungkin aku bisa hidup? Ia berpegangan seerat-eratnya pada Hua Menlou, tapi tubuhnya masih gemetar. Nafasnya membawa keharuman yang manis dan lembut. Hua Menlou membuka tangannya dan ingin memeluknya erat-erat juga. Tapi di sisinya terbaring jenazah Si Xiuyun, seorang gadis muda yang penuh kasih sayang dan cinta, yang baru saja mati dalam pelukannya. Bagaimana mungkin ia menggunakan tangan yang sama untuk memeluk gadis lain? Hatinya penuh dengan perasaan sakit. Ia ingin mengendalikan emosi dan perasaannya, tapi tak mampu. Ketika pikirannya kembali ingin memeluk si dia, tiba-tiba gadis itu menjauh. Sekarang kau mungkin paham apa yang aku katakan. Tidak, aku tidak paham. Tidak peduli kau paham atau tidak, aku harus pergi sekarang. Pergi? Hua Menlou terdengar putus asa. Kenapa kau harus pergi? Aku pun tak ingin pergi, tapi aku harus. Suaranya penuh dengan perasaan sedih dan khawatir. Jika kau punya perasaan terhadap diriku, tolong jangan tanya kenapa lagi, atau menarik tanganku, karena hal itu bukan hanya akan menyakiti dirimu sendiri, tapi aku juga. Tapi aku. Biarkan aku pergi, asal ku tahu kau hidup dan sehat, aku akan bahagia dan puas. Bahkan jika kau mengingkariku. Suaranya makin menjauh, dan tiba-tiba hilang. Kegelapan. Hua Menlou tiba-tiba menemukan dirinya terperangkap dalam kegelapan yang tiada batas dan kesunyian. Ia tahu ada hal-hal di luar kendali gadis itu yang memaksanya pergi. Tapi yang bisa ia lakukan hanyalah berdiri di situ seperti orang tolol. Ia tak bisa menolongnya, tak mampu membebaskannya dari kesulitannya, ia bahkan tak bisa menghiburnya, persis seperti sebelumnya ketika yang bisa ia lakukan hanyalah membiarkan Si Xiuyun mati di dalam pelukannya.
Laki-laki macam apa aku ini? Apa? Seperti ada sebuah suara dari samping yang menertawakannya. Kau bukan apa-apa selain orang buta yang tidak berguna. Kehidupan seorang buta itu seperti penuh dengan kegelapan yang tiada harapan. Tinjunya terkepal saat ia berdiri dalam hembusan angin malam di bulan April. Tiba-tiba ia menyadari bahwa hidup tidak sesempurna yang ia bayangkan. Hidup ini penuh dengan kedukaan dan rasa sakit yang tak dapat dihindarkan. Ia tak tahu bagaimana caranya melarikan diri dari semua itu. Bulan April adalah musim burung walet pulang ke sarangnya, tapi walet kecilnya telah terbang pergi, terbang menghilang seperti tahun-tahun terbaik dalam kehidupan kita, tak pernah kembali. Perlahan-lahan ia berjalan keluar dari warung dan melangkah di atas rumputan yang telah dibasahi oleh embun. Bersambung ke bab 10. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.